Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septa Ardina, NIM 6420200117, Prodi Ekonomi Syariah, materi Ulumul Hadis. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sanad. Jelaskan tentang pengertian sanad. Sanad secara bahasa berarti sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Sebagian ulama ada yang mendefinisikan sanad adalah silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikannya pada matan hadis. Dan yang kedua, di sini saya juga ingin menjelaskan pengertian matan. Matan dari segi bahasa artinya membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Sedangkan menurut istilah ahli hadis, matan yaitu kalimat setelah berakhirnya sanad suatu hadis, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan setelah sebut sanad hadis. Dan yang contoh hadis dari Muhammad, dari Abu Sulami, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberikan kepada umatku, niscaya aku suruh mereka untuk membersiwak, menggosok gigi setiap akan melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Dan pengertian rawi. Rawi menurut bahasa berarti meriwayatkan. Sedangkan menurut istilah, rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis secara lisan dan tulisan yang didengar secara terima dan disampaikan oleh seorang. Dan seorang perawi juga harus memiliki kecerdasan yang tinggi serta kejujuran karena akan mempengaruhi hadis yang disampaikan. Proses periwayatannya pun tidak mudah, melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama. Maka ada beberapa sifat wajib yang harus dimiliki seorang rawi agar dapat memiliki hadis sahih, yaitu adil, muslim, baligh, berakal, tidak berdosa besar dan tidak berdosa kecil, dan rabik. Dan yang terakhir, pengertian dan sinonim hadis. Pengertian dan sinonim hadis. Pengertian hadis dalam Kamus Besar Bahasa Arab Al-Ashri. Kata hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti al-hadis, yang berarti baru, berita. Ditinjau dari segi bahasa, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya al-jadid, al-baru, lawan dari al-qadim yang lama, dekat, karib yang belum lama terjadi, seperti perkataan al-disul, hadis yang orang yang baru memeluk agama Islam. Dan yang ketiga, warta atau berita, kabar, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Definisi hadis yang dikemukakan oleh para ahli di atas menyatakan bahwa unsur hadis itu terdiri dari 3 unsur. Ketiga unsur ini hanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ketiga unsur itu adalah 1. Perkataan. Yang dimaksud dengan perkataan itu adalah sesuatu yang pernah dikatakan oleh beliau dalam segala hal yang dia lakukan. 2. Perbuatan. Perbuatan Nabi merupakan suatu cara praktis yang dalam peraturan syariat, contohnya sholat. 3. Takrir. Arti takrir adalah beliau mendiamkan, tidak menjanggah atau menyetujui apa yang dilakukan para sahabat. Adapun sinonim hadis. Sinonim hadis adapun bagaimana hadis mempunyai beberapa sinonim. Muradif atau nama lain yakni sunnah, kabar, dan asyar. Pengertian sunnah adalah kata sunnah berasal dari bahasa Arab, dari al-karb bahasa sanna sunuh yasunuh sunatan, yang diartikan berlaku dengan mudah.
atau dapat dikatakan bahwa sesuatu itu berulang-ulang sehingga menjadi pedoman atau kaidah. Dan yang kedua, pengertian kabar. Kabar menurut bahasa serupa dengan makna hadis, yakni segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Dan yang ketiga, pengertian asar. Asar menurut bahasa bekasan sesuatu atau bekas sesuatu. Dan bentuk-bentuk hadis ada 5. 1. Hadis qauli. Hadis qauli berupa perkataan Nabi. Yang kedua, hadis fi'li berupa perbuatan Nabi. Dan ketiga, hadis takriri, perbuatan Nabi yang membiarkan dan mendiamkan para sahabat. Dan yang keempat, hadis hami, hadis yang menyebutkan keinginan Nabi SAW yang belum sempat direalisasikan. Dan kelima atau yang terakhir, hadis awali yang merupakan hadis berupa fisik dan sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu materi yang saya pahami. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.